وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat, yang senantiasa kita amalkan dalam kehidupan. Dan tentunya kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat, sebagaimana doa yang senantiasa kita baca pada setiap selesai melaksanakan salat subuh, yang doa ini biasa dibaca juga oleh Rasulullah SAW, yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Di dalam doa yang lain juga disebutkan Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ini doa yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW, yang arti daripada doa itu adalah Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari doa yang tidak dikabulkan, dari hati yang tidak khusyuk di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Kita mohon kepada Allah, karena tentu semua kita berharap bagaimana kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk, dengan tumakninah. Tentu kita berlindung kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari nafsu yang tidak pernah puas dengan kehidupan dunia. Orang yang tidak pernah puas dengan kehidupan dunia, sudah barang tentu dia akan menjadi orang yang tamak, sehingga dia akan menerobos halal dimakan, haram juga tidak ditolak. Itu namanya orang yang tamak. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada jiwa yang tidak pernah puas, jiwa yang tamak. Tentu kita semua berharap agar hati kita menjadi hati yang bersifat qanaah, hati yang senantiasa merasa cukup dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam urusan penghidupan kita. Karena qanaah ini adalah merupakan kekayaan yang tidak pernah habis. Sebagaimana dikatakan al-qanaatu kanzun la yanfad. Sikap puas ini adalah merupakan kekayaan yang tidak pernah habis-habisnya. Sudah barang tentu kita hendaknya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada hati yang tidak pernah puas daripada kehidupan dunia ini. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar kita bersikap dan bersifat qanaah, sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya, unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Kata Rasulullah SAW, lihatlah kepada orang yang lebih bawah dalam urusan keduniaan daripada kamu. Jangan kamu melihat kepada orang yang lebih atas dalam urusan dunia. Karena kalau kamu melihat kepada orang yang lebih atas,
berarti kamu telah mengecilkan akan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Karena sungguh nikmat yang Allah berikan kepada kita, semua kita tidak mungkin bisa menghitung-hitungnya. Semua kita tidak mungkin bisa untuk menghinggakan daripada kenikmatan yang Allah berikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian semua menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, pasti kalian tidak akan mampu menghitungnya. Kewajiban kita tidak ada lain kecuali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji kepada orang yang bersyukur, di samping akan dilanggengkan nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semua kita sudah hafal dengan ayat yang berbunyi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian bersyukur, sungguh aku akan tambah nikmatku kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah menggunakan dengan bahasa, di dalam bahasa Arab, kalau kita pernah belajar bahasa Arab, di situ ada lam taukid, ditambah lagi dengan nun at-taukid yang memberikan penegasan, sungguh benar-benar, sehingga artinya itu akan berbunyi, kalau kalian semua bersyukur, sungguh benar-benar aku akan tambah nikmatku kepadamu. Pasti Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengingkari janjinya. Allah akan memenuhi janjinya, pasti. Beda dengan kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia tatkala berjanji lupa kalau dia berjanji, sehingga mengingkari janjinya. Itu kebanyakan manusia. Wal'iyad billah. Allah Subhanahu wa taala mengancam kepada orang yang tidak bersyukur. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian semua tidak bersyukur akan nikmat yang telah aku berikan kepadamu, sungguh azabku amat sangat pedih. Oleh karena itu, inti daripada kesyukuran seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, terus kita melakukan ketaatan kepada Allah, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu bisa kita jadikan sebagai bekal untuk menghadapi kehidupan setelah kematian nanti. Karena sudah barang tentu semua kita itu pasti akan meninggalkan dunia ini. Ya, orang yang sadar kalau dirinya akan meninggalkan dunia ini menuju ke satu perjalanan yang sangat jauh, sudah barang tentu dia akan berbekal diri sebaik-baik bekal yang perlu kita persiapkan, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu bekal takwa kepada Allah. Allah menyatakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zad at-taqwa. Berbekallah kalian semua, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal yang perlu kalian persiapkan itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap manusia yang meninggal dunia pasti di akhirat nanti dia akan menyesal. Di akhirat nanti dia akan menyesal. Bagaimanapun keadaan dia di dalam kehidupan di dunia. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam satu keterangan hadisnya, "Ma min mayyitin illa nadima." Tidak ada seorang pun yang meninggal dunia kecuali pasti dia akan menyesal. In kana muhsinan nadima alla yakuna isdada. Kalau dahulu dia termasuk orang yang banyak melakukan kebaikan, dia menyesal setelah dia mengetahui akan pahala yang begitu besarnya dari kebaikan yang dilakukan, sehingga dia menyesal, kenapa saya tidak menambah daripada kebaikan-kebaikan yang telah aku lakukan dahulu. Kalau memang demikian balasan Allah Subhanahu wa taala yang demikian besarnya, menyesal dia. Apalagi orang yang banyak melakukan kejelekan, banyak melakukan pelanggaran, banyak melakukan kejahatan. Wa in kana musian nadima alla yaqul ista'tab. Apabila dia dahulunya di dalam kehidupan di dunia banyak melakukan pelanggaran, banyak melakukan kejahatan, banyak berbuat dosa dan maksiat, dia akan menyesal kenapa dahulu dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup, kalau tidak dimanfaatkan untuk beramal saleh, tidak dimanfaatkan untuk melakukan berbagai amalan ketaatan kepada Allah, pasti kita akan merugi. Walaupun kita akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikembalikan ke dunia untuk mengamalkan amalan saleh, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalla
innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya ucapan yang diucapkannya saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, sedangkan di hadapan mereka ada barzakh, ada dinding yang mendindingi sampai pada saatnya nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima balasan. Sedangkan balasan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba sudah barang tentu sesuai dengan amalannya. Bagaimana para ulama mengatakan al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalannya. Oleh karena itu sebelum kita menyesal di akhirat nanti, mari kita manfaatkan semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang tidak terhitung itu, kita jadikan sebagai alat, kita jadikan sebagai sarana untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun tidak akan kembali kepada Allah. Semua kebaikan yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Allah menyatakan man amila salihan fali nafsihi. Barang siapa yang mengamalkan amalan yang saleh, akibat daripada amalan saleh, buah daripada amalan saleh untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh kepada amalan saleh yang kita lakukan. Allah tidak butuh kepada ibadah yang kita lakukan. Semua amalan saleh yang kita lakukan itu akan kembali pada dirinya sendiri. Makanya di dalam ayat-ayat yang lain Allah menyatakan wa man syakara fa huwa yashkuru nafsihi. Barang siapa yang dia bersyukur kepada Allah, sungguh kesyukuran dia untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak membutuhkan kita. Sama sekali tidak membutuhkan amal ibadah kita. Semua amalan kebaikan yang kita lakukan, buahnya akan kita terima sendiri. Makanya Allah menyatakan in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian melakukan kebaikan, banyak melakukan kebaikan, baik itu kepada Allah ataupun kepada sesama manusia, pada hakikatnya kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Begitu juga sebaliknya. Wa in asatum falaha. Apabila kamu melakukan kejahatan, maka buah daripada kejahatan itu juga akan kembali kepada dirinya sendiri. Tidak kembali kepada siapa, tidak kembali kepada siapa-siapa, tapi pasti akan kembali kepada dirinya sendiri. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa keterangan yang kita bahas pada beberapa pertemuan yang lalu. Kemudian kita masuk pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumber daripada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Kebanyakan manusia tertipu dengan dua nikmat. Kebanyakan manusia tertipu dengan dua nikmat. Apa dua nikmat itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sihah wal faragh. Kesehatan dan masa luang. Kebanyakan manusia tidak memanfaatkan kesehatan itu untuk kebaikan-kebaikan. Kebanyakan manusia memanfaatkan kesehatan itu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang sahih yang disampaikan oleh seorang manusia yang senantiasa mendapatkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini benar adanya. Tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kecuali apa yang disampaikannya itu merupakan wahyu daripada Allah. Rasul SAW tidak menyampaikan hadis-hadis yang sahih itu berdasarkan hawa nafsunya. Tapi dari semua apa yang disampaikan dari hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, pada hakikatnya itu adalah merupakan wahyu yang itu merupakan kebenaran yang benar-benar benar, kebenaran yang mutlak. Karena memang Allah SWT menyatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang disampaikan Rasul SAW itu menyampaikan berdasarkan hawa nafsunya, tapi apa yang disampaikan Rasul SAW itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah SAW menyatakan di dalam hadis ini bahwa kebanyakan daripada manusia tertipu dengan dua nikmat, benar adanya itu. Adanya itu benar. Kenyataan kebanyakan manusia itu tertipu dengan dua nikmat. Kesehatan banyak digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kesehatan banyak digunakan untuk perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya untuk kehidupan dunia dan akhiratnya. Sehingga banyak dari kalangan orang-orang yang mengaku dirinya sebagai muslim membuang waktu-waktu percuma yang tidak ada nilai ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu nongkrong di pinggir jalan? Apakah itu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada nilai daripada ibadahnya? Apalagi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenyataan kebanyakan manusia dengan kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal nikmat sehat itu adalah merupakan nikmat yang luar biasa nilainya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Tapi tatkala dia memanfaatkan nikmat sehat itu untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan mendapatkan balasannya. Itu yang pertama. Yang kedua, al-faragh, yaitu masa luang. Kebanyakan manusia memanfaatkan masa luangnya, masa senggangnya bukan untuk ibadah kepada Allah, bukan untuk taat kepada Allah, bukan melaksanakan ibadah, bukan menghadiri majelis ilmu, tapi menghadiri majelis-majelis omong-omong yang tidak ada manfaatnya. Wal'iyad billah. Tapi sikap daripada orang yang beriman menghadapi perkara-perkara yang sia-sia, baik itu ucapan ataupun perbuatan, mereka meninggalkannya. Begitulah sifat orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Hum di situ kembali kepada orang-orang yang beriman. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di antara ciri-ciri sebagai orang-orang yang beriman, mereka itu meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaatnya, baik dari segi ucapan ataupun dari perbuatan. Yang tidak punya nilai ibadah dia tinggalkan. Itu orang-orang yang beriman. Sehingga waktu bagi orang yang beriman itu amal. Waktu bagi orang yang beriman itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebagaimana semboyan-semboyannya orang kafir. Waktu itu adalah harta. Bagi orang yang beriman bukan itu. Waktu itu ibadah. Waktu itu beramal soleh. Seperti itu. Oleh karena itu tentunya kita jangan menjadi orang yang tertipu dengan dua nikmat itu. Manfaatkan nikmat itu yang diberikan oleh Allah, as-sihhah wal faragh. Jadikan semuanya itu sebagai alat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk melakukan banyak ketaatan kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita hidup di dunia ini dengan satu tujuan. Apa itu? Ibadah. Makanya ayat ini harus selalu kita bawa dalam pikiran kita, selalu kita bawa dalam hati kita, agar betul-betul kita memanfaatkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, insyaallah semua kita sudah hafal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Oleh karena itu semua aktivitas, semua kegiatan yang kita lakukan di dalam hidup ini niatkan untuk beribadah. Sehingga dengan niat ibadah itu tidak ada waktu yang kita lewati kecuali punya nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dunia ini bisa kita jadikan sebagai sarana untuk mendapatkan pahala dan pahala terus kalau kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang ahli bisnis, niatkan untuk beribadah, pasti bisnisnya tidak akan menipu orang lain. Pasti dalam bermuamalah dia tidak akan menipu. Dia tidak mengumbar sumpah-sumpah palsu untuk melariskan dagangannya kalau niatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dia melakukan itu dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ma'isyah. Karena mencari ma'isyah ini kewajiban. Orang yang menjalankan kewajiban dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh kita setelah sholat lagi, setelah sholat lagi, enggak. Tapi Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita setelah ibadah keluar kamu, bertebaran di permukaan bumi, cari karunia Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, zikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Dan itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Allah menyatakan, wa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Kalau kamu sudah selesai sholat,
Kata Allah Subhanahu wa taala, bertebaran kamu di muka bumi ini. Bukan diperintahkan sholat lagi, tidak. Setelah selesai sholat, kata Allah Subhanahu wa taala, berarti sholat dulu. Fantashiru fil ard, bertebaranlah kamu di muka bumi ini. Untuk apa? Perintah Allah, wabtaghu min fadlillah, cari dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah untuk bekerja. Agar apa? Agar orang Islam tidak menjadi orang yang menghinakan dirinya dengan hanya minta-minta kepada orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah pekerjaan yang sangat-sangat hina, yang tidak dibenarkan dalam agama. Seperti itu. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, setelah Allah perintahkan agar kita mencari karunia Allah Subhanahu wa taala, apa perintah selanjutnya? Wadhkurullaha katsiran. Digandengkan oleh Allah perintah untuk bekerja, perintah untuk mencari karunia Allah, digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah untuk zikir yang banyak. Dan zikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Apa maksudnya itu? Setelah Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk bekerja, setelah Allah perintahkan kita untuk mencari karunia Allah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, zikir kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Di dalam bekerja agar kita mengikuti rambu-rambu, mana yang halal untuk dikerjakan dia kerjakan, mana yang haram untuk kita tinggalkan. Itu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasul SAW menyatakan, kebanyakan daripada manusia dengan dua nikmat ini, dengan kesehatan, dengan waktu senggang, tertipu kebanyakan daripada manusia. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dijelaskan oleh penulis kitab ini, Syekh Sa'id Al-Qahtani, wa hadha yadullu ala anna man lam yasta'mil ni'mat as-sihhah wal faragh fima yanbaghi faqad ghubina. Kata Syekh Sa'id Al-Qahtani, beliau mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa siapa yang tidak memanfaatkan nikmat sehat dan nikmat waktu luang untuk hal-hal yang seharusnya dia lakukan, sungguh dia telah merugi. Sungguh dia telah merugi. Dia telah tertipu. Bahasanya Rasulullah SAW di situ adalah menggunakan dengan kata maghbun. Tertipu orang itu. Seperti itu. Likaunihi ba'ahuma bithamanin bakhsin, sebab dengan melakukan hal seperti itu, dengan dia gunakan kesehatan, dengan dia gunakan waktu senggangnya untuk perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, berarti dia telah menjualnya dengan harga yang sangat murah. Orang yang beriman tidak mau seperti itu. Rasul SAW mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebaikan Islam seseorang, meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaatnya. Itu diberikan penjelasan oleh Rasulullah SAW agar manusia itu memperhatikan tentang nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan di sini, orang yang tidak melakukan, tidak memanfaatkan nikmat sehat, tidak memanfaatkan nikmat waktu luang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang seharusnya dia lakukan untuk ibadah dan taat kepada Allah, maka dia telah menjual keduanya itu. Nikmat sehat dan nikmat uang itu telah menjual keduanya dengan harga yang sangat murah. Walam yuhmad ra'yuhu fi dzalika. Motivasinya pun tidak akan terpuji. Tujuan dia tidak terpuji kalau dia gunakan dua nikmat itu untuk hal-hal yang tidak semestinya. Wala syakka annal mar'a la yakunu farighan hatta yakuna maqfiyan sahihal badan. Tidak diragukan, sesungguhnya seseorang tidak akan memiliki waktu luang sehingga hidupnya tercukupi dan badannya sehat, sahihal badan. Oleh karena itu, faman hasala lahu dzalika falyahris ala alla yughban bi ayyatruka syukrallahi ala ma an'ama bihi alaih. Oleh karena itu, siapa saja yang memperoleh
dua nikmat itu, diberi kesehatan, diberi waktu luang, hendaknya dia falyahris, dia bersemangat, bersungguh-sungguh untuk tidak menjadi orang yang tertipu dengan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bi an yatruka syukrallah, dengan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Wa min syukrihi, di antara penerapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas dua nikmat itu tidak ada lain kecuali imtithalu awamirillah wajtinabu nawahih, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Ini tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sehat, dengan nikmat waktu luang, gunakan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu dikatakan sebagai orang yang bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Yang janji Allah apa? Nikmat itu akan dilanggengkan, bahkan akan ditambah oleh Allah. Orang itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kalian semua bersyukur dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, daripada nikmat-nikmat itu, kamu semua mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang yang tidak bersyukur, yang memanfaatkan nikmat itu untuk maksiat kepada Allah. Allah menyatakan wa in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum wa la yarda li ibadihi al-kufra. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian tidak bersyukur kepada Allah, memanfaatkan nikmat sehat dan nikmat luang itu untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha ghaniyun ankum, Allah tidak butuh kepada kalian semua. Dan Allah murka kepada orang yang seperti itu. Wala yarda li ibadihi al-kufra. Allah tidak ridha kepada hamba-hambanya yang tidak bersyukur kepada Allah. Tidak diridhai oleh Allah. Tapi orang yang bersyukur, yang melaksanakan nikmat-nikmat Allah untuk melaksanakan perintah dan larangannya, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak ingin mendapatkan ridhonya Allah? Pasti kita semua sebagai orang yang beriman berharap untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan Allah ini adalah segala-galanya. Bahkan Rasul SAW selalu meminta kepada Allah untuk mendapatkan ridhonya dengan doanya, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Ini doa yang biasa disampaikan oleh Rasulullah SAW. Rasul SAW sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi masih minta kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam surganya. Sudah dijamin surga. Kita ini tidak ada jaminan surga. Siapa di antara kita yang dijamin surga? Tidak ada. Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah dijamin oleh Allah surga. Tapi apa sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebagai sikap tawadhu'nya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia masih minta kepada Allah untuk mendapatkan ridhonya dan untuk mendapatkan surganya. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Dan aku berlindung ya Allah kepadamu dari mendapat murkamu dan mendapat siksa api nerakamu. Ini doa Rasulullah SAW yang sangat pantas kita untuk selalu baca doa itu. Yang semua kita tidak ada jaminan untuk masuk surga, tidak ada jaminan. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Saya ulangi lagi, diingat, perlu dicatat. Alhamdulillah bagi kita yang sudah terbiasa dengan doa ini. Alhamdulillah. Terus kita berdoa meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannata. Ya Allah, aku mohon kepadamu akan keridhaanmu dan surgamu. Wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Dan aku berlindung ya Allah kepadamu dari mendapat murkamu dan mendapat siksa api nerakamu.
Jadikan doa itu sebagai doa rutin kita di samping doa-doa yang lainnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini kemudian dikatakan faman farrata fi dzalika fahuwal maghbun. Siapapun yang menyia-nyiakan nikmat itu, tidak dimanfaatkan untuk perkara-perkara ketaatan kepada Allah, orang ini adalah orang yang tertipu. Walladzi yuwaffaqu lidzalika qalilun minan nas. Sementara orang yang mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah daripada Allah, mendapatkan bantuan dari Allah sehingga memanfaatkan nikmat itu untuk taat kepada Allah, jumlahnya sedikit, qalil, tidak banyak. Karena apa? Karena Rasul SAW telah menyatakan nikmatani maghbunun kathirun minan nas. Dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu. Kebanyakan manusia. Berarti yang tidak tertipu itu jumlahnya kebalikannya, qalil. Yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberi taufik, yang jumlahnya sedikit. Dengan dua nikmat itu kita betul-betul memanfaatkannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'lumun anna al-insana qad yakunu sahihan wa la yakunu mutafarrigan li syughlihi bil ma'ash. Seperti diketahui, sesungguhnya manusia terkadang berada di dalam kondisi yang sehat fisiknya, sehat badannya, akan tapi dia tidak mempunyai waktu luang. Karena sibuk dengan urusan mencari penghidupan, sibuk dengan urusan fulus. Sehat, tapi sehatnya hanya dimanfaatkan untuk apa? Untuk bisnis, untuk cari fulus. Kadang ada manusia seperti itu. Waqad yakunu mustaghniyan wala yakunu sahihan. Terkadang manusia itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kecukupan, diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yakunu sahihan, akan tapi orangnya la sahih, ghairu sahih, tidak sehat, sakit-sakitan, padahal dia mampu untuk membeli apapun yang dia inginkan, untuk membeli karena kayanya, tapi sudah banyak larangan-larangan yang harus dia makan, yang tidak boleh dia makan. Sudah tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, karena sudah terjerat dengan banyak penyakit. Apakah itu kolesterol tinggi, apakah itu kencing manis, dan lain-lain sebagainya. Mampu untuk membeli, tapi sudah tidak mampu untuk memakan, untuk mengkonsumsi. Karena apa? Karena penyakitnya itu. Ada terkadang manusia diberi kecukupan oleh Allah, akan tapi tidak sehat, sakit-sakitan. Fa idza istama'a fa ghuliba 'alal kasal an ta'ah fa huwa al-maghbun. Apabila dua nikmat ini berkumpul ada pada seseorang, sehat diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu luang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi orang ini faghuliba, dikalahkan dengan rasa malas untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih senang, lebih suka dia untuk digunakan bersenang-senang, digunakan berfoya-foya, tidak berpikir tentang urusan ibadah, tidak berpikir tentang urusan ketaatan. Yang penting sekarang hidup di dunia, bagaimana kita gunakan supaya kita senang dalam kehidupan di dunia. Wal'iyad billah. Kerjanya untuk berbuat maksiat kepada Allah SWT, bersenang-senang, seolah-olah dia akan hidup selama-lamanya bersenang-senang di dunia ini. Padahal semua apa yang dilakukan dari kemaksiatan yang dilakukan pasti akan ada balasan, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua apa yang dilakukan manusia akan dibalas sesuai dengan amalannya. Orang yang malas sudah diberi kesehatan oleh Allah, sudah diberi nikmat luang oleh Allah, tapi dikalahkan dengan kemalasannya dari melakukan ketaatan kepada Allah. Orang ini tertipu. Dia ini adalah orang tertipu. Dan ini bahasanya Rasulullah SAW, yang Rasulullah SAW menyatakan ni'matani maghbunun fihima minan nas kathirun minan nas. Dua nikmat
Yang kebanyakan manusia tertipu dengan dua nikmat itu, sehat dan waktu luang. Makanya kita jangan menjadi orang yang tertipu. Diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan nikmat itu untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tamamu dzalik, sebagai pelengkap dari keterangan yang disebutkan sebelumnya, anna dunya mazra'atul akhirah. Ketahuilah bahwa dunia ini adalah merupakan ladang untuk kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Makanya jadikan sebagai ladang untuk kita tanami dengan tanaman yang baik-baik. Tentunya kita akan menuai kebaikan di akhirat nanti. Dan itu memang disebutkan dalam hadis, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah sebagai ladang untuk kehidupan akhirat. Karena apa? Karena kita hidup di dunia ini bukan untuk dunia. Allah menciptakan kita di dunia ini untuk kehidupan akhirat, bukan dunia. Dunia ini sebentar lagi akan kita tinggalkan. Paling bentar saja usia kita manusia berapa? Rata-ratanya 60 sampai 70 tahun. Sebentar sekali itu. 60 sampai 70 tahun itu sebentar itu. Saya sekarang sudah 64. Sebentar lagi 65. Kalau saya mengingat masa-masa kecil waktu bermain dengan teman-teman, masa-masa basah dalam ingatan. Rasanya baru kemarin kejadian itu. Sekarang sudah 65 tahun, rasanya baru kemarin kejadian itu. Main di sungai, main layangan, apa itu. Ingat, basah dalam ingatan. Menunjukkan bahwa hidup di dunia ini sebentar. Kalau kita mencari kenikmatan hanya untuk dunia, kenikmatan itu hanya sementara. Kalau kita tujuan hidup hanya dunia, rugi. Sedangkan di akhirat itu selama-lamanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak ingin orang yang beriman itu surganya di dunia ini. Tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan surganya orang yang beriman di dunia. Tidak. Allah inginkan surganya orang yang beriman itu di mana? Di akhirat. Karena dalam kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang kekal, yang di sana tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada. Tidak ada kesusahan, tidak ada kesedihan, dan tidak ada kematian lagi. Yang ada apa? Kenikmatan dan kenikmatan. Terus seperti itu. Sedangkan dunia, apa kata Rasulullah SAW dalam hadis diriwayatkan oleh Muslim? Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjara bagi orang yang beriman. Hah? Dunia ini penjara bagi orang yang beriman. Itu Rasul SAW menyatakan di dalam hadis yang sahih. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Surga bagi orang-orang kafir. Jangan kemudian kita terbalik, dunia kita jadikan surga. Dunia ini penjara. Orang yang beriman itu dipenjara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman, kita ini sedang dipenjara oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh ini, tidak boleh itu. Makanya banyak larangan-larangan yang Allah larang untuk kita. Yang semuanya itu untuk kemaslahatan hidup kita dunia dan akhirat. Dilarang makan riba. Dilarang mendolimi orang lain, mengambil hak orang lain dengan cara yang batil. Dilarang minum minuman keras, dilarang berzina. Banyak larangan-larangan yang Allah larang untuk kita semua. Itu untuk kemaslahatan kita semua. Makanya Rasul SAW menyatakan ad-dunya sijnul mu'min, dilarang dengan perintah-perintahnya. Kita dipenjara dengan perintah-perintah Allah. Kita dipenjara dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan Allah tidak menginginkan surganya orang yang beriman itu di dunia ini, tapi yang diinginkan oleh Allah surganya orang yang beriman nanti di akhirat. Sedangkan orang-orang kafir dijadikan oleh Allah surganya di mana? Di dunia ini. Mereka tidak punya kendali, mereka hanya mengikuti hawa nafsunya dari semua apa yang mereka lakukan. Sehingga mereka ini bersenang-senang, berfoya-foya. Itulah orang-orang yang kafir. Termasuk juga orang-orang yang lemah imannya, ikut seperti itu, mengikuti hawa
hawa nafsu, sehingga hawa nafsu dijadikan sebagai Tuhannya. Na'udzubillah min dzalik. Masa waktu kita insyaallah cukupkan sampai di sini. Nanti dilanjutkan pada kesempatan yang lain untuk melanjutkan hadis-hadis yang telah disebutkan di dalam kitab ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada sesi kedua. Barangkali ada hal-hal yang perlu disampaikan atau yang perlu ditanyakan. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa, tidak dijawab. Falyatafaddal. Oh, fadal. Ya, silakan. Yang keras. Ketakwaan yang bagaimana gitu. Takwa dalam pengertian mentaati Allah Subhanahu wa taala, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahwa nikmat itu datangnya dari Allah. Ini bersyukur, dan ini masuk kepada takwa. Kemudian dia selalu melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala.
dan terus dia berusaha untuk mempersiapkan diri bekal amalan soleh untuk menghadapi kehidupan di balik kehidupan yang ada. Itu namanya takwa. Seperti itu takwa itu. Selalu berusaha untuk membekali diri dengan banyak ketaatan, dengan amalan-amalan soleh, dengan memanfaatkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meniatkan dari semua apa yang kita lakukan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memberikan pelayanan terhadap istri dengan pelayanan yang terbaik, itu ibadah. Niatkan untuk beribadah, pahala. Kita memberikan belanja untuk keluarga, anak, istri, itu pahala. Niatkan itu untuk berpahala kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu kewajiban. Kita bekerja mencari ma'isyah, niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak akan menipu orang lain di saat kita bekerja. Kalau kita niatkan untuk beribadah, di saat dia berjanji, dia akan pasti berusaha untuk menepati janji. Di saat dia berucap, dia tidak akan berucap kecuali ucapan itu benar, tidak dusta, tidak bohong. Tatkala dia diberi amanah, dia melaksanakan amanah itu dengan baik, tidak menyia-nyiakan amanah. Ini orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang itu kita terus berusaha sambil minta petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan semuanya itu. Karena tidak mungkin kita bisa melaksanakan semuanya itu kecuali petunjuk dari Allah, hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal dengan doanya, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku agar aku senantiasa bersyukur kepadamu, berzikir kepadamu, bisa melaksanakan ibadah dengan baik kepadamu. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita bisa melaksanakan semua itu tanpa kita minta kepada Allah. Dan kalau kita melaksanakan, ingat bahwa itu adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian bangga diri, oh kalau saya ini orang yang ahli taat, ahli ibadah. La. Sikap orang yang beriman itu selalu merasa kurang dengan ibadah yang dia lakukan, selalu kurang dengan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Makanya Al-Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'i rahimahullah, beliau mengatakan yang disebutkan orang yang beriman itu adalah al-mu'minul ladzi yajma'u fi qalbihi al-ihsana wasyafaqah. Orang yang beriman yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, orang beriman itu adalah orang yang banyak mengumpulkan kebaikan-kebaikan dalam hatinya, tapi dia merasa kurang dengan kebaikan itu, tidak merasa cukup. Itu orang yang beriman. Beda dengan orang munafik. Orang munafik itu banyak melakukan perbuatan dosa dan maksiat, akan tetapi dia merasa aman, seolah-olah tidak akan ada balasan daripada perbuatan dosa dan maksiat. Itu orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala daripada keadaan orang munafik seperti itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita memanfaatkan semua nikmat yang Allah berikan dalam rangka taat pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Cukup? Mungkin ini yang bisa disampaikan. Semoga ada pertanyaan. Ada tulisan dibaca. Kalau wanita sedang apa? Hamil. Ya. Dari zina tidak boleh dinikahkan sampai anak lahir. Sementara yang anak baca kalau di hukum Indonesia, wanita hamil dari hasil zina yang anaknya belum lahir boleh dinikahkan. Bagaimana sikap kita tentang hukum yang ada di Indonesia tersebut? Apakah kita boleh mengakuinya atau menghindarinya, Ustaz? Yang jelas perzinahan itu adalah merupakan dosa besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pertanyaannya hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah. Ulama, ada sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menegaskan bahwa orang-orang yang hamil itu baru boleh dinikahkan. Hamil di luar nikah baru boleh dinikahkan setelah melahirkan, dengan dasar ayat Al-Quran yang sifatnya umum. Di situ Allah menyatakan wa ulatul ahmal ayyadna hamlahun. Orang-orang yang hamil
Di dalam ayat itu tidak dijelaskan apakah hamil dengan nikah yang resmi atau di luar nikah. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan penjelasan daripada ayat ini, wa ulatul ahmal, orang-orang yang hamil terlepas apakah dia hasil daripada perzinahan, ajaluhunna ayyadhana hamlahunna, masa idahnya sampai selesai untuk bisa dinikah setelah melahirkan. Kemudian beliau memberikan komentar agar menjadi pelajaran bagi yang lain, sehingga tidak gampang-gampang, tidak menggampangkan diri untuk bermaksiat kepada Allah, berzina. Walaupun sementara kita melihat di Indonesia, seperti di kitab kompilasi hukum itu, kalau yang menikahkan itu adalah yang menzinai, itu dibolehkan. Tapi banyak ulama yang tidak membolehkan seperti itu dengan dasar ayat tadi, wa ulatul ahmal ayyadhana, orang-orang yang hamil masa-masa idahnya sampai melahirkan, seperti itu. Dan itu merupakan sanksi hukuman bagi orang yang berzina seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.